Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur siang hari ini kita bersama-sama boleh berkumpul di rumah Tuhan di Gereja Tiberias. Kita bersyukur buat anugerah kita ada di minggu terakhir di bulan Februari di tahun 2025 pada siang hari ini. Kita mau datang memuji, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Nya yang begitu sempurna dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Kita mau teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan pada siang hari ini kami sama-sama boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Raja kami. Mengucap syukur buat sepanjang bulan ini dalam hidup kami, penyertaan-Mu begitu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun berada kami yang ada di rumah Tuhan Yesus. Berkati kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua kami, pekerjaan, studi kami, kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga, bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau sudah sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kau yang suci kuduskan, Kau yang layakkan setiap kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini ya Bapa. Janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami topang doa bagi gembala sidang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sepanjang hari ini dimanapun melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kami yang melayani pada siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu, sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Kami gak mau mencuri kemuliaan-Mu, sehingga di tempat ini nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang semakin besar diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah di tempat ini. Kami bersatu hati, kami hancurkan kuasanya keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini. Tempat ini dipagari dengan pasukan malaikat-Mu, dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Maka akhirnya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja, di atas segala raja. Gereja Tiberias, mempelai Kristus, biji mata Tuhan yang siap menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bawa sembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biar setiap sembahan ucapan syukur kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Benar Tuhan Yesus, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini, angkat suara kita Gereja Tiberias, sama-sama katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu begitu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Benar Tuhan Yesus, ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat
Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan hati bersyukur sama-sama Tiberias katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Apapun masalah hidup kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Oh, janji-Mu menopang setiap kami, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin. Penolongku yang aku mari angkat tangan kita bebaskan roh kita sembah Dia. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih, ku berterima kasih. Bersama-sama gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, dari dasar hatimu katakan, oh, terima kasih. Kita mau bebaskan roh kita sembah Tuhan Yesus pada siang hari. Terima kasih buat Kau yang begitu setia sama kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Oh, terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari biar musik menyembah Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur, terima kasih, kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kembali kami datang menghadap Tata Kudus-Mu Tuhan Yesus pada siang hari. Oh, segala setiap kejadian dalam hidup kami mau berterima kasih sama Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oh, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera dalam hidup kami, bukan rancangan kecelakaan. Kami datang menyembah-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari apapun kerinduan hatimu datang sama Tuhan. Dia yang sanggup pulihkan saudara, Dia yang sanggup sembuhkan saudara. Mari datang sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari gereja Tiberias di tempat ini yang ada di rumah, mari bersyukur sama Tuhan setiap waktu. Angkat pujian ini dengan imanmu, kata terima kasih buat kasih Mari datang apa adanya sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Mari
dasar hati kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Meskipun keadaannya gak memungkinkan untuk kami bersyukur, tapi kami mau selalu berterima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang baru. Kembali gereja Tiberias dengan hati bersyukur, katakan terima. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Mari kita datang ucap syukur sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Oh.
baik siang hari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Kau memilih setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembahmu, maka kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Kau pakai setiap kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dahulu sampai sekarang kasih-Mu gak ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu mencintai setiap kami Tuhan, juga mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. We worship you Jesus. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah dengan hati bersyukur katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari lebih lagi, gereja Tiberias, angkat suaramu katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi sama-sama, oh hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, gereja Tiberias Indonesia, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau bersama kami Tuhan Yesus, di dalam kami Tuhan. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Ini
Ini sembah kami Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami melangkah bersama Engkau Tuhan Yesus, mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kami. Ada terobosan, ada kuasa mujizat nyata terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati setiap umat Tuhan yang telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Lebih dalam lagi, kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Tiberias mempelai Kristus yang bersuka cita, kita katakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Boleh kita jumpai kanan kiri, kita berikan salam, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. One, two, three, hey. Mari gereja Tiberias sama-sama kita bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan, mempertemukan setiap hari. Sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
kita, amin. Masukkan muji Tuhan, lambaikan tangan kita lebih lagi bagi Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib yang sanggup menolong setiap kita. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Siang hari ini kita mau nyatakan syukur bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selalu kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar yang sanggup menolong setiap kita. Sama-sama di siang hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi, mari kita mau saksikan video highlight khotbah gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Berjuanglah masuk pintu yang sesak itu atau pintu yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Apakah sukar mengerjakan kehendak Allah? Akan sangat sukar jika kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri, dan sangat susah melakukan kehendak Allah jika kita sudah terbiasa tidak taat. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berjuang? Kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tetapi hendaklah kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan nyata bagi kita. Tuhan Allah akan membuka pintu berkat bagi kita. Kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman akan mengundang kuasa firman menjadi kenyataan. Maka kita jaga mulut lidah kita dari hal-hal yang negatif. Karena ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka atau menutup pintu berkat. Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan juga daya tarik dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa,
dan daya tarik dunia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari pada siang hari ini kita mau lebih diberkati melalui suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam iman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dan Matius 4 ayat 4. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kehidupan dan kekuatan serta sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani kita tidak layu, dan efeknya adalah keberhasilan atau selalu menghasilkan buah. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Banyaklah membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua 1 ayat 8. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Jika firman itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Persamaan antara khawatir dan iman adalah memikirkan hal-hal yang akan datang. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat untuk kita alami. Jadi pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau khawatir atau beriman tentang masa depan kita? Lalu yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Dalam Markus 11 ayat 24-25 dan dalam Galatia 5 ayat 6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal itu menjadi penghalang berkat dan penghalang iman kita bertumbuh. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit akan menggerogoti diri kita. Lalu yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik dari apa yang kita jalani sebelumnya. Bangkitlah kembali, berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Gagal dalam iman sekalipun, jangan putus asa. Jangan frustasi atau sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita akan beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau kembali rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Makanya mau siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih Tuhan. Pakai setiap perkataan kalimat hamba-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Oh, terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sambut firman Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang, kami silakan penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, kami persilakan. Cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga,
yang kami sembah dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah lebih lagi di tempat ini. Penuhi kami, lawat kami Tuhan Yesus. Tarik kami untuk semakin mendekat dengan pribadi-Mu yang kudus. Kekuatan-Mu Tuhan yang kami andalkan, kasih-Mu yang kami rindukan di tempat ini. Pulihkan setiap hati Tuhan, pulihkan setiap kehidupan, pulihkan setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan nama berdoa, yang sakit sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang datang secara langsung di tempat ini maupun yang live streaming, kami percaya kuasa Allah yang sama tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kau bekerja dahsyat luar biasa Tuhan. Terjadi pemulihan buat setiap kami. Urapan-Mu besar di tempat ini. Segala roh intimidasi, setan roh jahat yang berusaha menghalangi kami diberkati, kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan harus keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi saudaraku buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Shalom Bapak Ibu. Lebih mantap lagi, shalom Tiberias. Ada sukacita siang hari ini, amin. Siap diberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Sama-sama yuk buka Alkitab kita, Keluaran 14 ayat 1 sampai yang ke-8. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Keluaran 14 1 sampai ke-8. Baik, kita baca bergantian, kita baca yang keras. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Dua yang keras Bapak Ibu. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. 4. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. 6. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. 8 yang keras yuk. Minggu lalu kita membahas di tempat ini berbicara tentang Matius pasal 12, di mana Tuhan mengajarkan bahwa ketika seseorang dibebaskan dari kuasa kegelapan, maka roh yang tadinya di dalam, roh jahat yang tadinya mengintimidasi, bahkan roh jahat yang tadinya menguasai seluruh kehidupan orang, tapi setelah orang ini bertobat terima Tuhan, roh itu harus keluar. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya sekarang posisi rohnya berbeda, tadinya di dalam, sekarang di mana? Di luar. Dan firman yang kita bahas minggu lalu juga bercerita bahwa betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya setelah dibebaskan Tuhan dari segala belenggu kuasa kegelapan untuk jaga hidup. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap harmonis, tetap dekat. Dengan cara taat setia kepada firman. Karena apabila kita tidak melakukan bagian kita itu, Alkitab dengan tegas mengatakan nanti roh jahatnya bisa kembali lagi saudaraku. Kenapa dia kembali? Kok nggak kembali ke orang lain? Kenapa roh jahat yang dulu diusir dari kita, dia akan kembali ke kita? Karena ternyata setan itu menganggap kita ini dulu propertinya dia, rumahnya dia. Jadi ketika dia diusir, dia masih mengenal kita saudaraku. Sama seperti kalau kita sudah pindah ke rumah baru, kita pasti tahu rumah lama kita di mana, betul tidak? Suasana di dalam seperti apa? Ruangan favorit kita apa? Kelemahan rumah itu apa? Kita tahu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling. Kenapa dia harus berkeliling? Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Kenapa setan nggak hanya lihat kita dari depan, atau dari samping, atau dari belakang? Kenapa dia harus mengelilingi kita? Jadi ternyata kalau mata rohani kita dibuka Tuhan, kita bisa melihat musuh kita itu berjalan keliling, terus mengelilingi.
keliling sambil matanya tertuju kepada kita. Kenapa? Dia berusaha cari di mana ada celah yang terbuka, dia akan masuk kembali, saudaraku. Itu roh jahat. Bahkan di dalam Matius 12 dikatakan, ketika dia kembali, dia akan membawa 7 teman yang lebih jahat. Saya pernah melayani orang yang seperti ini, saudaraku. Yang sudah bertobat, tinggalkan dosa, jadi anak Tuhan, masuk fase berikut apa? Pelayanan. Bahkan pelayanan semakin luar biasa, kecewa di dalam, tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan Tuhan. Keadaannya ngeri lu. Karena dulu keadaan dia parah. Setelah dia jatuh ke dalam hidup yang lama, lebih parah dari sebelumnya. Saya ngomong firman ditolak. Bahkan dia berani secara frontal marah sama saya. Gara-gara apa? Di mulut saya bicara firman sama dia. Itu orang kalau tidak mau bertobat. Tapi yang luar biasa, di sini kabar baiknya adalah bahwa ketika Bapak Ibu sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan, setan itu ada di luar. Katakan di luar. Amin. Dia itu di luar, ya. Dan ketika setan itu di luar, maka dia akan berusaha untuk apa? Menyerang kita, saudaraku. Jadi jangan begitu kita dilepaskan dari roh jahat, kita berkata, yes, merdeka, santai aja. Enggak. Justru ketika kita sudah bertobat, serahkan hidup sama Tuhan, dilepaskan dari roh jahat, itulah peperangan dimulai. Karena setan akan terus mengelilingi Bapak Ibu. Dia akan terus berusaha menyerang. Dulu berusaha untuk masuk lagi. Sama seperti ilustrasinya begini. Bapak Ibu pernah nggak di rumah ada tikus? Pernah ya? Kalau rumah ada tikus, makanan di atas meja tiba-tiba dia cicipi dulu. Jadi Bapak Ibu sebelum makan dia udah cicipin, saudaraku. Ya kan? Dapur kita berantakan. Kalau ada beras dalam karung-karungnya dibawa berlubang-lubang, bener nggak? Pokoknya rumah berantakan. Tiba-tiba baju ibu, Bapak Ibu yang dalam ember robek digigiti semua. Saya ingat ketika saya dulu kos di Manado. Saya kuliah di Manado dulu, saudaraku. Namanya di Manado kan paling enak tuh makanan ikan, bener nggak? Iya, ikan itu, saudaraku. Perbaikan gizi lah buat anak kos. Yang biasanya cuma makan telur, tiba-tiba diundang makan ikan. Wih, ini seperti melihat barbeque, Bapak Ibu. Malam-malam sambil begadang kita ya akan makan ikan. Wah, pakai tangan saking enaknya. Gara-gara ngantuk lupa cuci tangan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ngantuk, lupa cuci tangan, tidur. Wah, begitu tidur apa yang terjadi? Saya merasa kayak mimpi, tapi tangan saya ada yang gini. Begitu tiba-tiba, kan, begitu giginya masuk ke tangan saya, itu berdarah, saudaraku. Begitu saya buka mata, tikus gede banget, lagi jilat-jilatin tangan saya. Dikira ini, ya kan, apa kali ya? Dikira daging enak kali ya? Dia langsung gigit tangan saya, Bapak Ibu. Kabur dia, guru ke atas. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Kalau rumah kita di dalam ada tikus, tidur pun gak nyenyak. Pernah gak masuk kamar mandi, begitu mau masuk, tikusnya kaget, Bapak Ibu kaget. Tikus yang mental, toing, udah mental lompat ke baju Bapak Ibu. Ya kan? Makin stres kita. Tuh, kalau ada tikus begitu, gak nyaman. Tapi coba apa yang terjadi? Kalau tikusnya sudah keluar, semua celah Bapak Ibu tutup, apa yang terjadi? Aman. Tikusnya ada di luar gak? Ada. Berusaha masuk gak? Berusaha. Tapi selama tidak ada celah, dia tidak akan punya kesempatan untuk masuk dan membuat berantakan lagi di dalam rumah kita. Katakan amin, saudaraku. Itu. Dia berusaha cari celah gak? Yes. Buat tikus gak perlu pintu lebar terbuka untuk dia masuk. Jendela celah segini aja dia masuk. Jadi harus tertutup rapat. Nah sama roh jahat itu ketika sudah keluar dalam kehidupan kita. Kita aman di dalam. Hidup kita tidak akan diganggu lagi. Tidak akan ada kekacauan. Dia tidak akan menyerang rumah tangga kita. Tidak akan mengganggu bisnis karir pekerjaan kita. Dia tidak akan mengganggu kesehatan kita. Bahkan dia tidak akan merusak anak-anak kita. Katakan amin. Karena apa? Di dalam aman. Terpelihara. Di situ hanya kita bersama Tuhan. Setan ada di luar gak? Yes, ada. Asal kita jaga hidup dan tidak buka celah sedikit pun, dia tidak akan punya kuasa masuk menguasai kehidupan kita lagi.
Buat tikus celah begini dia masuk. Tapi buat setan 0,0001 mili dia masuk, saudara. Setan gak perlu ruang yang besar untuk masuk. Kecil saja dia bisa masuk. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya hidup selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Artinya Tuhan mau engkau dan aku dewasa secara rohani. Jadi kita bisa lihat saudaraku bahwa ternyata ya, setelah seseorang dilepaskan dari roh jahat, maka orang ini masih bisa mengalami yang namanya serangan dari roh jahat. Tapi serangan itu tidak akan berdampak apapun, tidak akan menyebabkan kerusakan apapun selama tidak ada celah yang kita buka, Bapak Ibu. Yang percaya bilang amin dulu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tujuan dia tidak ada yang lain. Apa? Bapak Ibu akan buka celah. Pikiran dia cuma satu itu. Karena begitu kita buka celah, boom! Dia masuk dan dia akan ekspansi, kuasai semuanya, saudaraku. Makanya dulu ketika saya masih jadi jemaat, saya sadar dalam hidup saya banyak roh jahat. Makanya saya selalu asal ada altar call, maju buru-buru agar kepala saya diobok-obok. Doakan saya tahu saya perlu didoakan. Betul. Kita mengucap syukur di gereja Tiberias. Banyak hamba Tuhan yang dipakai untuk mendoakan dan melepaskan kita. Katakan amin. Amin. Terus berdoa buat gereja kita. Katakan amin, saudaraku. Betul. Oh, saya banyak mengalami berkat dari hal itu. Saya nggak main perdukunan, tapi ada roh perdukunan dalam hidup saya. Bingung nggak? Saya nggak pernah pegang jimat-jimat, tapi saya mau dijadiin tumbal. Bingung nggak, saudaraku? Dari mana itu? Ternyata di atas saya main begituan. Karena itu kita orang tua harus jaga hidup. Jangan pernah tergoda pergi ke tempat seperti itu. Katakan amin. Kenapa? Anak cucu kita nanti akan menanggung. Saya heran Tuhan. Saya nggak pernah bersentuhan dengan perdukunan. Kenapa saya dikit-dikit mau celaka. Dikit-dikit mau lewat nyawa saya. Mau mati, mau diterkam roh maut. Sampai saya bingung. Apa yang salah dengan saya Tuhan? Memang sejahat itu kok saya? Sejahat itukah saya Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang apa? Ada pintu yang terbuka. Mengapa engkau bisa diserang? Dari kutuk nenek moyang, tutup dengan pertobatan. Walaupun yang melakukan di atasmu, minta ampun sama Tuhan atas kesalahan mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Jadi kita mungkin saat ini Bapak Ibu tidak ada kutuk dari nenek moyang. Tapi kalau Bapak Ibu buka celah kau jatuh dalam dosa, kutuk itu bisa diawali dari hidupmu dan nanti ke bawah ke anak cucu Bapak Ibu. Karena itu jaga hidup itu penting. Kita harus benar-benar hidup dalam pertobatan. Kemarin ada yang datang di baptisan? Ada? Puji Tuhan ibu dibaptis ya. Kemarin saya bertugas perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus kita doa massal, saudaraku, doa massal, pelepasan. Saya mengencourage jemaat untuk bertobat minta ampun sama Tuhan. Celah biasanya setan bisa masuk, biasanya saudaraku melalui perdukunan ya, dan kedua melalui kepahitan. Itu ketika kita doa banyak ini jamaah Tuhan. Setelah kemudian kita selesai ibadah, mulai satu-satu minta didoakan. Percaya nggak? Banyak yang manifestasi, saudaraku. Karena apa? Ternyata kuasa-kuasa perdukunan. Betul. Kuasa apa? Roh kepahitan. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat ini, engkau datang ke tempat ini dan engkau masih menyimpan dendam, kepahitan, belum bisa mengampuni kepada siapapun, saya mau katakan kau dapat datang di tempat yang tepat. Karena hari ini kau diingatkan untuk mau saling mengampuni kepada siapapun. Katakan amin saudaraku. Di dalam pengampunan ada kelepasan, ada berkat, ada mujizat. Tepuk tangan yang keras buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi masih dendam sama orang lain yang menyakiti kita, salib kita belum sempurna. Karena salib itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Salib itu begini, katakan amin saudara. Amin. Ke atas dan kemudian ke samping. Gak bisa kita dekat sama Tuhan terus, tapi sama manusia gak jadi berkat. No, harus balance, harus seimbang. Bisa gak kita juga sama manusia terus tapi sama Tuhan gak? Gak bisa. Saya pernah ditegur Tuhan, dulu pelayanan saya sibuk luar biasa. Oh melayani terus, tapi gak punya hubungan sama Tuhan, kosong. Nol. Saya pernah ditegur sama Tuhan, gak boleh begitu saudaraku. Sama saja saya datang ibadah pelayanan tapi gelas saya kosong. Kalau gelas saya kosong, saya bisa bagi air gak kepada Bapak Ibu? Hello, bisa bagi gak?
Gak ada yang saya kasih. Saya berdiri hanya sebatas seperti motivator yang memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tapi no power, tidak ada urapan. Urapan itu seperti air. Begitu berkhotbah, menyampaikan firman, maka Bapak Ibu yang mungkin datang ke tempat ini dengan hati yang letih lesu dan berbeban berat, engkau bisa merasakan urapan Tuhan mengalir dan engkau yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan percayalah saat khotbah disampaikan, yang sakit pun dijamah disembuhkan Tuhan. Amin. Bisa nggak Tuhan begitu? Bisa. Berapa kali saya mendengar kesaksian, bahkan lagi pujian penyembahan, lagi angkat Tuhan, sembuh loh, kanker sembuh. Artinya, karena itu Bapak Ibu pastikan, engkau datang ibadah nggak terlambat. Karena ibadah itu satu kesatuan, dari pujian penyembahan, dari firman, dari perjamuan, dari persembahan, sampai doa berkat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Berkatnya dahsyat. Di mana Tuhan bisa menyembuhkan kita? Terserah Tuhan. Ada nggak yang disembuhkan ketika perjamuan? Ya, ada banyak. Ada nggak yang disembuhkan ketika altar call terima minyak? Banyak. Ada nggak yang disembuhkan ketika doa berkat? Ada, saudaraku. Ada. Kalau bicara waktu, artinya jangan pernah atur Tuhan. Itu kedaulatan penuh Tuhan. Bagian Bapak Ibu dan saya cukup satu, percaya. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bahkan saat ini saya percaya, ada yang sedang mengalami pemulihan dari Tuhan. Detik ini juga. Entah semangatnya dipulihkan, mungkin tubuhnya yang lemah, sakit disembuhkan Tuhan. Mungkin saat ini masalahmu di luar, Tuhan lagi bekerja. Tiba-tiba pulang ibadah kau dapat kabar baik. Masalahmu sudah ada jalan keluar. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Kita di sini bukan nyembah Allah yang kaleng-kaleng, saudaraku. Bukan Tuhan yang biasa, Tuhan yang dahsyat loh. Kalau Allah kita nggak kaleng-kaleng, anak-anaknya pun nggak kaleng-kaleng. Anaknya pun pasti luar biasa. Katakan aku anak Tuhan. Katakan aku pasti luar biasa. Puji Tuhan. Semangat amin Bapak Ibu. Ikut Tuhan tuh luar biasa. Jadi tadi yang pertama. Setelah kita lepas dari roh jahat, kita masih akan terus mengalami serangan. Tapi don't worry, dia sudah di luar. Beda, kalau dulu dia di dalam, dia punya hak penuh atas kita. Tapi dia sekarang di luar, gak punya hak sama sekali. Nah yang kedua, ketika roh jahat sudah di luar, perhatikan ini penting. Saya minta Bapak Ibu tolong dengar. Ketika roh jahat sudah di luar, dia akan terus berusaha meyakinkan kita bahwa dia masih di dalam. Nah itu dia. Sekali lagi ya. Ketika setan roh jahat sudah di luar dari Bapak Ibu, dia akan terus bicara. Aku masih menguasai hidupmu. Aku masih menguasai pernikahanmu. Lihat ekonomimu masih sulit kan? Aku masih menguasai ekonomimu. Ku hancurkan ekonomimu. Lihat anak-anakmu masih sulit diatur kan? Aku masih menguasai keluargamu. Lihat kesehatanmu. Udah doa gak sembuh-sembuh kan? Udah pelepasan kan kau? Sudah didoakan pendeta kan? Sembuh gak? Belum kan? Lihat aku masih membuat engkau sakit. Aku masih di dalam. Tuh tipu daya setan selalu akan bicara di sini. Satu lagi saya mau sampaikan. Kalau setan masih benar-benar di dalam kita, dia justru akan bersembunyi. Dia justru akan membuat kita gak sadar kita itu bahwa dia masih di dalam kita. Karena dia tidak suka keadaan dia, keberadaan dia diketahui oleh kita, saudaraku. Kenapa? Supaya dia gak keluar. Makanya kalau ada altar call, ibu-ibu biasanya doa, minta doa. Saya bilang, Bu maaf ya, Tuhan bilang ibu masih kepahitan. Enggak, saya udah ngampuni kok. Maaf Bu, belum. Tuhan bilang masih kepahitan. Udah Pak Pendeta? Berdebat nih jemaat sama pendeta. Saya lebih pegang perkataan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Orang Tuhan yang ngomong kok. Kalau ditanya Bapak tahu dari mana? Ya Tuhan yang ngomong. Kalau dulu-dulu awal-awal saya pelayanan saya masih meraba. Ini benar suara Tuhan gak ya? Lama-lama karena saya dilatih Tuhan, saya makin mantap kalau itu suara Tuhan. Katakan amin saudaraku. Betul. Kenapa dia begitu? Karena setannya tahu kalau ibu ini tiba-tiba, ya benar Pak, saya masih kepahitan. Langsung ditengking setannya, hilang tuh kekuatan kepahitan, keluar dalam nama Yesus.
Makanya setan berusaha membuat dia nggak sadar kalau dia masih terikat dengan kepahitan. Kalau saya pernah ngomong begini, ke jemaat karena dulu pun saya begitu. Menganggap saya udah ngampuni dia kok. Dia bilang, no, kamu belum selesai. Masih menyimpan sedikit amarah kepahitan sama orang itu. Udah Tuhan, belum. Ngotot-ngototan sama Tuhan. Siapa kita mau ngotot-ngototan sama Tuhan? Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi Tuhan tuh dahsyat loh Bapak Ibu. Jadi tempat ini Bapak Ibu diingatkan. Bahwa ketika setan sudah di luar kita, dia akan berusaha menyerang. Dia bahkan akan berusaha melemparkan pikiran-pikiran yang jahat kepada kita. Supaya apa? Kita percaya. Sekarang saya mau tanya, tolong Bapak Ibu jawab saya. Setan bisa tahu pikiran kita enggak? Kok dari 50.000 yang jawab cuma 100 ini? Di mata saya ada 50.000 orang di sini. Saya mau tanya Bapak Ibu, setan bisa baca pikiran kita enggak? Yakin Bapak Ibu? Coba tolong dipikirin lagi, saya kasih waktu 2 jam deh, coba renungkan. Diskusi dulu sama kiri kanannya Bapak Ibu. 2 jam cukup enggak? Kurang. Ulang ya saya tanya ya, setan bisa baca pikiran kita enggak? Mulai terbagi 2. Tadinya bisa, sekarang suaranya mulai nggak kompak nih. Jangan cepat berubah Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Salah menjawab di gereja tetap ke surga kita, amin. Jangan takut, nggak akan hilang keselamatan di tempat ini. Haleluya. Jadi gini, ini kabar baik ya. Setan tidak bisa baca pikiran kita. Katakan amin. Ya, setan itu terbatas. Dia tidak bisa baca pikiran kita saat ini lagi mikirin apa. Tapi kalau togel yang kau pikir dia tahu saudaraku. Setan gak bisa baca pikiran kita, katakan amin. Lalu apa yang dia lakukan supaya dia tahu pikiran kita? Nah ini pertanyaan lebih dalam nih. Ada yang tahu? Yang setan lakukan untuk mengetahui pikiran kita dan berusaha membuat kita masuk dalam perangkap yang jahat adalah dia akan melemparkan pikiran jahat dalam hidup kita. Dan ketika pikiran jahat itu kita perkatakan, dia dengar perkataan kita, dia rekam dan dia akan bikin perkataan itu jadi kenyataan, saudara. Jadi setan tidak bisa baca pikiran kita, tapi dia bisa dengar perkataan kita. Karena itu hati-hati dengan perkataan. Mulai hari ini jangan lontarkan perkataan sia-sia, perkataan yang menyakitkan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kalau setan lempar pikiran takut di tempat ini, ya di pikiranmu, setan berkata, engkau nggak mungkin sembuh, engkau nggak dengar tadi dokter bilang apa, keadaanmu semakin parah. Saya ada pernah dengar pengerja datang sama saya, Pak, saya dokter bilang fungsi ginjal saya turun Pak, hanya sekitar sekian belas %. Cuma saya udah makin mantap iman saya udah makin mantap pelayanan, saya udah tolak roh ketakutan, saya udah tolak roh sakit penyakit, badan saya makin bugar Pak. Tapi begitu cek itu angkanya makin turun Pak. Bahkan dokter udah bilang, saya ini harus cuci darah. Saya bilang, kamu mau dengar siapa? Secara medis memang begitu. Tapi mau membiarkan roh ketakutan mengintimidasi atau mau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Katakan amin saudaraku. Tinggal pilihan. Kalau dia bilang no, ini di atas kertas memang begini, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Oleh bilur-bilur Yesus aku sehat, aku sembuh, dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diintimidasi setan, diintimidasi, diserang pikiranmu dengan roh jahat, perkatakan yang sebaliknya. Kalau setan bilang gak mungkin sembuh, bilang oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku sehat. Itu setan seperti ditabuk Bapak Ibu. Betul. Lihat, ku bikin kau bangkrut. Oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, aku diberkati luar biasa. Setan hancur dengan perkataan itu. Serang dia balik, katakan amin. Ada satu lagu pujian yang luar biasa, lagu lama dikatakan, oleh darah anak, bantu saya, domba, terus kesaksian kita, siapa dikalahkan? Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak.
domba. Dikatakan kita mengalahkan setan dengan apa? Oleh darah anak domba, oleh perjamuan kudus, oleh darah Yesus. Dan yang kedua oleh apa? Perkataan, kesaksian kita. Jadi perkataan kita ini ada urapan, ada kuasa untuk menghancurkan setan. Ketika kita memperkatakan firman, sama seperti Yesus ketika di padang gurun dicobai setan, Tuhan Yesus mengutip firman dikatakan, ada tertulis. Praktekkan itu. Praktekkan. Kutip firman. Ucapkan. Karena itu Bapak Ibu dan saya perlu baca firman. Dan ketika baca perlu hafal, katakan amin. Kalau saya mau tanya jujur, kira-kira Bapak Ibu ada berapa ayat kau hafal? Ini begitu banyak ayat Alkitab, apapun masalah kita ada solusinya di sini. Katakan amin. Pilih, hafal saudaraku. Coba nanti saya satu-satu saya absen ya. Berapa ayat? Berapa ayat yang dihafal? Masa udah puluhan tahun kita ikut Tuhan, satu ayat aja nggak ada yang hafal? Bener nggak? Padahal ini buku paling dahsyat, buku paling luar biasa. Justru kalau kita saat ini nggak menguasai firman, hati-hati, itu perangkap setan. Kita sedang diserang setan untuk nggak baca firman, saudaraku. Saya mau tanya, minggu lalu Bapak Ibu berapa kali baca ayat firman Tuhan? Berapa kali buka Alkitab? Sunyi senyap tiba-tiba. Tuhan Yesus tolong. Saya kuat bodoh ngotot dari tadi Tuhan. Aduh, ngopi dulu ah. Bapak Ibu berapa kali baca Alkitab minggu lalu? 3 kali, puji Tuhan, ada yang jujur. Makasih Pak. Ibu berapa kali? Hah? Tiap hari Bu, puji Tuhan. Calon pendeta ini Bu ini. Yang di belakang gimana, jangan diam aja ya. Kita harus tiap hari intim sama Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Saya kasih PR ya. Mulai besok baca firman setiap hari. Pegang Alkitab. Besok saya mau absen Bapak Ibu. Betul loh. Saya absen satu-satu. Saya nggak peduli sampai jam 6 juga saya absen. Just kidding saudaraku. Kita harus dekat sama Tuhan. Nggak ada kekuatan kita yang lain. Cuma itu. Nah itu yang kedua. Terakhir berkaitan dengan firman ini. Saya baca ya. Keluaran 14 ayat 7 dan 8. Keluaran 14 7 dan 8. Saya baca. Iya ini siapa? Bukan. Firaun. Firaun membawa berapa? 600 kereta yang terpilih. Ini bukan kereta yang biasa-biasa nih saudaraku. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar, katakan mengejar. Mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika Israel, orang Israel masih di dalam Mesir, mereka jadi budak. Apapun yang Firaun perintahkan harus kerjakan. Nggak punya hak untuk berkata, tunggu dulu. Atau kemudian Musa kumpulkan orang Israel, kita demo yuk seperti di DPR. Ketika demo kemudian dipanggil perwakilan, 10 orang ngomong dengan anggota DPR. Nggak bisa. Zaman itu Firaun bilang apapun itu titah dari raja. Harus dikerjakan. Kalau enggak mati saudaraku. Tapi begitu keluar dari Mesir beda. Orangnya sama nih orang Israel. Tapi begitu keluar dari Mesir. Oh dahsyat saudaraku. Kalau masih di dalam Mesir. Ternyata mereka perlu pelepasan. Siapa yang Tuhan bangkitkan? Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi saat ini Tuhan Yesuslah yang memimpin kita keluar dari belenggu kuasa kegelapan. Amin. Tuhan memimpin Bapak Ibu. Orang Israel sudah di luar. Kemudian Firaun dengan pasukannya berusaha mengejar. Tapi Alkitab katakan tidak bisa mereka menyentuh Israel lagi. Karena apa? Sudah tidak punya otoritas. Hak mereka sebagai penjajah atas Israel sudah hilang. Kuasa Tuhan sudah ambil penuh kehidupan mereka. Diserang gak? Diserang. Siapa yang menyerang? Firaun. Mesir itu gambaran kerajaan kegelapan. Firaun gambaran Lucifer saudaraku. Langsung Lucifer sendiri yang memimpin. Tapi it doesn't work. Gak berhasil. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang melindungi. Jadi siapapun, setan manapun, roh jahat yang berusaha menyerang Bapak Ibu dan saya. Percayalah selama kita di dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu dan saya aman terpelihara sempurna. Amin. Gak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu masih di dalam, yuk minta. Supaya engkau didoakan mengalami kelepasan.
Tapi kalau sudah di luar, praktekkan otoritas Yesus yang ada dalam hidup kita. Kuasa Tuhan besar dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Percayalah, tinggal apa? Percaya dan pakai. Praktekkan itu. Perkatakan, bangkitkan iman. Percaya di tangan kita ada kuasa. Saya doa mulai hari ini iman Bapak Ibu bangkit. Kau tumpang tangan pada yang sakit disembuhkan. Kau tumpang tangan pada yang terikat setan, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bapa yang baik, yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Di tempat ini Tuhan kembali mengingatkan bahwa kami sekarang sudah dibebaskan. Roh jahat sudah di luar kehidupan kami. Apapun rencana serangan mereka tidak akan berdampak apapun. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa mereka. Saat ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Sama-sama di siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Raih kuasa Tuhan, kita raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Yang menjadi ciptaan baru serupa dengan gambaranmu ya Bapa. Makasih Tuhan. Mari panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri Gereja Tiberias. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tolak lumpuh, kami tolak pikun, tolak koma, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombala, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah manis, jantung sehat, tidak pembengkakan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak batu ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, minta kesembuhan, minta berkat, minta pertolongan Tuhan. Sayangi anak-anakmu Tuhan.
Mohon belas kasihan Tuhan buat mereka. Kuduskan, layakkan, agar doa mereka didengar Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal. Pekerjaan kami, karir, pelayanan diberkati berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, meyakini dan percaya Engkau yang hari di tempat ini, apa pergumulanmu, kerinduanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita datang sama Tuhan siang hari ini. Yesus sangat besar, teramat besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengangkat minyak ini sebagai minyak urapan yang kudus, memiliki kuasa. Setiap tetes ada kuasa dari surga untuk menghancurkan setan, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Setiap tetes menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita, saudaraku. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan sudah hadir untuk memberikan kami kelegaan, damai sejahtera. Bahwa ketika Tuhan membebaskan kami, setan tidak berkuasa atas kami. Kami menang atas segala tipu daya si jahat. Bahkan kami percaya pembelaan Tuhan begitu sempurna, memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Terus Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sakit disembuhkan Tuhan siang hari ini. Yang lemah kekuatan baru mengalir dalam nama Yesus. Pulih apapun masalah pergumulanmu. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan membela kita, Tuhan mengangkat pada waktunya. Sabar saudaraku, dalam setiap proses kehidupan, nikmati proses Tuhan. Percaya waktunya yang terbaik. Jangan takut, jangan kecewa, jangan gelisah hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba terus berdoa buat gereja Tiberias. Ibu Gembala Sidang diberikan kesehatan, kekuatan umur yang panjang, urapan semakin berlipat kali ganda. Beri hikmat untuk terus memimpin gerejamu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga melindungi kami kemanapun kami melangkah. Saudaraku, siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, menyertai keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu.
memberkati. Shalom.